Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran IPAS. Kali ini kita akan coba membahas materi tentang usaha, energi, dan daya. Semoga siswa-siswi sekalian lebih mudah memahami tentang materi ini dengan penjelasan dalam bentuk video. Nah, kita lihat ya, dari ilustrasi gambar ini ada dua orang anak sedang mendorong sebuah meja. Ya, seberapa besar usaha yang mereka lakukan untuk memindahkan meja ini, maka kita lihat penjelasan berikut ini. Usaha adalah besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Nah, kita lihat di sini dua orang anak ini akan memberi gaya ya untuk memindahkan meja ini, maka berapa besar usaha yang dilakukan? Kita lihat penjelasan berikutnya. Dalam satuan internasional, satuan usaha adalah joule atau disimbolkan dengan J besar hurufnya. Kemudian usaha dalam sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Ya, di mana W adalah usaha yang satuannya joule. Kemudian F adalah gaya yang satuannya Newton. Kemudian S adalah jarak perpindahan yang satuannya meter. Kalau kita amati dari rumus ini, ya, W sama dengan F dikali S. W besar, F besar, dan S kecil hurufnya. Jika F dan S besar, maka W ini akan besar pula. Jadi bisa kita simpulkan, F dan S akan berbanding lurus terhadap W, terhadap usaha. Jadi semakin besar gaya atau jarak perpindahan ini, maka semakin besar pula usaha yang didapat atau diperoleh atau yang diberikan. Ya. Selanjutnya penjelasan kita lihat. Perhatikanlah gambar berikut ini. Kalau kita amati, kita lihat ada seorang wanita yang sedang menarik kereta api mainan dengan menggunakan tali, sehingga gaya tariknya membentuk sudut alfa. Nah, tadi rumus yang sebelumnya ya tidak menggunakan kemiringan, sudut kemiringan. Ya, sekarang kita gunakan sudut kemiringan. Ya. Jadi sudut alfa ini membentuk dihasilkan dari tali yang ditarik oleh wanita ini dengan bidang horizontal. Jadi sehingga membentuk sudut alfa. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada kereta api mainan membentuk sudut alfa terhadap arah perpindahannya. Oleh karena itu, besar usaha yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan persamaan. Nah, rumus yang di atas tadi yang sebelumnya adalah W sama dengan F dikali S. Nah, ini berubah. Ya, berubah rumusnya karena membentuk sudut alfa, maka berlaku rumus baru. W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. Dengan alfa adalah sudut antara gaya dan perpindahan benda yang satuannya derajat. Nanti kita lebih bisa memahami ya dalam bentuk contoh soal. Kita bedakan apakah dengan menggunakan sudut kemiringan usaha yang dilakukan semakin besar atau semakin kecil. Kita lihat penjelasan berikut ini dari contoh soal yang pertama tentang usaha. Kita baca soalnya bersama-sama. Berapakah usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah meja sejauh 10 meter dengan gaya sebesar 100 Newton? Nah, ini ada gambar ya. Kita amati benda yang ditarik oleh gaya
searah dengan bidang horizontal. Ya, ini searah sehingga tidak membentuk sudut atau sudutnya adalah 0 derajat. Nah, tidak menggunakan sudut berarti tidak menggunakan rumus cos alfa. Sehingga rumus yang kita gunakan nanti W sama dengan F dikali S. Benda ini akan kita pindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ya, sejauh 10 meter. S-nya sudah diketahui, S-nya adalah 10 meter. Nah, kita jawab bersama-sama. Ya, kita lihat. Diketahui F sama dengan 100 Newton. Ya, gayanya adalah 100 Newton. Kemudian S, jarak adalah 10 meter. Yang ditanya adalah usahanya. Berapa besar usaha yang dilakukan. Nah, jawab. Rumusnya sudah ada. Yang pastinya lebih mudah kita menghitungnya. W sama dengan F dikali S. F nilainya 100, S nilainya 10. Maka W sama dengan 100 Newton dikali 10 meter. Ya. Hasilnya W sama dengan 1000 Newton meter. Yang satuan Newton meter itu sama dengan ekivalen dengan Joule. Nilainya sama dengan Joule. Maka usahanya adalah 1000 Joule. Atau kita ganti dengan satuan kilo. Maka 1000 Joule dibagi 1000. Maka hasilnya usaha W sama dengan 1 kilojoule. Maka usaha yang dilakukan untuk memindahkan meja tersebut, ya, maaf ini tertulis 5 kilojoule ya. Kita coba ganti, ini adalah 1 kilojoule. Maka usaha yang dilakukan untuk memindahkan meja tersebut adalah 1 kilojoule. Nah, kita perhatikan. Dari penjelasan ini ya bisa kita amati usaha yang dilakukan ketika tidak membentuk sudut alfa ya, maka nilainya adalah 1 kilojoule usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda ini ya. Kita lihat contoh soal yang kedua yang membentuk sudut alfa. Kita lihat di sini. Ya. Nah, sebuah balok ditarik dengan gaya 100 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika alfa sama dengan 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah besar usaha yang dilakukan gaya tersebut? Nah, kita lihat di sini. Diketahui F 100 Newton, ya, S jaraknya 10 meter dan alfanya 60 derajat. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya ya. Sebesar 100 Newton, kemudian jaraknya 10 meter. Tetapi perbedaannya adalah sudut alfanya 60 derajat. Maka kalau kita perhatikan gambar ya, kita perhatikan gambarnya di sini. Ini ya. F-nya dia membentuk sudut alfa. F-nya ditarik dengan gaya arah gayanya ini ke atas nih. Ya, dengan bantuan tali menariknya. Kalau tadi bantuan tali tapi dia lurus sejajar, tidak membentuk sudut atau 0 alfanya. Kalau ini alfanya membentuk sudut sebesar 60 derajat. Nah, kita hitung apakah usahanya semakin besar atau semakin kecil untuk memindahkan benda tersebut bergeser sejauh 10 meter. Kita perhatikan di sini rumusnya. W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. W sama dengan 100 Newton dikali cos 60 derajat dikali 10 meter. Ya, karena cos alfa 60 derajat, kita masukkan cos 60 derajat. Nah, berapa nilai cos 60 derajat? Ini sama nilainya dengan setengah ya, atau 0,5. Maka kita kalikan 100 Newton dikali setengah dikali 10 meter. Hasilnya adalah 500 Joule. W sama dengan 500 Joule. Maka, usaha yang dilakukan untuk memindahkan meja tersebut adalah 0,5 kilojoule. Nah, kalau tadi sebelumnya kita lihat, ya dari soal sebelumnya kita lihat ini
tidak membentuk sudut ya, tidak membentuk sudut alfa. Usaha yang dilakukan sebesar 1 kilojoule atau 1000 joule ya, atau 1000 joule. Sedangkan yang menggunakan sudut alfa atau kemiringan menariknya ya, ini 500 joule atau 0,5 kilojoule. Bisa kita simpulkan, usaha yang dilakukan menggunakan bidang miring ya, atau posisi gaya miring membentuk sudut akan memperkecil usaha yang kita lakukan. Bisa kita praktekkan nantinya bagaimana perbedaan apabila beban kita tarik lurus sejajar dengan bidang horizontal dengan ditarik membentuk sudut kemiringan alfa 60 derajat. Ya, pastinya ini lebih ringan karena ada mungkin sedikit kenaikan benda di sini untuk meringankan gaya gesek sebenarnya. Ya, kalau dia diangkat sedikit. Cuman ini diabaikan untuk apa namanya lantai kasar atau licinnya kita abaikan, dianggap sama ya dengan kita lihat soal yang tadi ya. Nah, ini soal yang ketiga. Ya, sama, soal yang ketiga itu sama, kita amati di sini. Hanya perbedaannya ada di nilai F-nya dan meternya. Sebuah benda ditarik dengan gaya 60 Newton, lihat gambar, ini kita amati, ada F 60 Newton dan sudutnya 60 derajat. Hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan benda sejauh 4 meter. Nah, sudutnya di soal tidak diketahui, ya, tetapi di gambar diketahui. Maka kita harus perhatikan soal dan gambarnya. Ada keterangan alfanya 60 derajat. Walaupun di soal tidak ditulis, tetapi di gambar ada keterangan 60 derajat. Itu yang harus kita perhatikan. Tinggal penyelesaiannya kita lihat di sini. Diketahui F 60 Newton, S 4 meter, alfa 60 derajat, ditanya W, kita tinggal kalikan dengan rumus F cos alfa dikali S. W sama dengan 60 cos 60 derajat dikali 4. 60 dikali setengah dikali 4. Hasilnya adalah W sama dengan 120 joule. Nah, itulah penjelasan ya tentang usaha dari 3 contoh soal tadi kita bahas. Semoga Ananda sekalian ya bisa lebih mudah memahami tentang usaha. Ya. Dari penjelasan tadi apabila kurang jelas ya, lancar kaji karena diulang, maka lihat kembali videonya. Dari penjelasan awal tadi, lihat kembali atau tonton kembali videonya. Mungkin 1 kali ditonton tidak begitu paham, 2 kali, 3 kali sudah mulai mudah memahami. Ya, mungkin itu saja. Semoga bisa membantu untuk materi usaha. Baik, berikutnya kita akan coba membahas tentang energi. Yang bagian B atau bagian 2 adalah energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal. Artinya, energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Adapun macam-macam energi adalah sebagai berikut, ya. Ada energi kinetik. Nah, tapi sebelumnya kita coba dulu bahas tentang energi yang bersifat kekal nih. Jadi energi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Contohnya, dari energi gerak menjadi energi listrik. Ya. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Itu ada sebuah peralatan yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Itu bendanya. Nah, itu contoh dari perubahan energi. Nah, kali ini kita akan coba membahas energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah
energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Nah, apabila benda yang bergerak memiliki kecepatan tertentu, maka sudah pasti memiliki energi kinetik. Jadi energi kinetik ini identik dengan pergerakan atau gerak. Kita lihat secara matematis dapat dirumuskan EK sama dengan 1/2 M dikali V pangkat 2. Keterangan di mana EK adalah energi kinetik yang satuannya Joule. Kemudian M adalah massa yang satuannya kilogram. Kemudian V adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon. Kita lebih mudah memahaminya dengan bentuk contoh soal. Kita lihat berikutnya. Contoh soal energi kinetik. Sebuah mobil bermassa 800 kg bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut. Nah, yang diketahui adalah massa atau M, 800 kg. Kemudian kecepatan adalah 36 km per jam. Kita lihat di sini penyelesaiannya. M sama dengan 800 kg, V sama dengan 36 km per jam. Ini harus kita rubah. Karena satuan SI kecepatan adalah meter per sekon. Maka harus kita rubah. Dari mana dapat 10 meter per sekon? Maka ini adalah 36 dikali 1000. Karena satuan harus dalam meter. Ya, 36.000 jadinya dibagi. Jam ini harus kita rubah ke sekon. Ya, 1 jam itu berapa sekon? 1 jam 60 menit, 1 menit 60 sekon atau detik. Jadi 60 kali 60, 360 sekon. Maka 36.000 dibagi ya 3.600, 60 kali 60. Ya, 3.600. Hasilnya 10 meter per sekon. Ini kecepatannya. Ditanya EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. M-nya adalah 800. V-nya adalah yang 10 yang kita masukkan, bukan yang 36. Ya, yang satuannya meter per sekon. Maka setengah dikali 800, hasilnya 400. 10 dikuadratkan hasilnya 100. Maka 400 dikali 100 hasilnya 40.000 Joule. Kita ubah ke dalam kilojoule, 40 kilojoule. Maka besar energi kinetik mobil tersebut adalah 40 kilojoule. Nah, itulah ya, contoh soal tentang energi kinetik. Kemudian berikutnya, energi potensial. Yang kedua, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Jadi secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial yang satuannya Joule, M sama dengan massa yang satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat, H adalah ketinggian benda yang satuannya meter. Nah, ini biasanya kita contohkan adalah benda yang jatuh, ya, sebuah buah kelapa yang jatuh. Nah, itu pasti ada energi potensial karena dia berkaitan dengan ketinggian. Kita perhatikan contoh berikut ini biar lebih mudah. Buah kelapa yang tergantung di pohon memiliki massa 500 gram pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial yang dimiliki buah kelapa tersebut. Kita lihat penyelesaiannya di sini. M sama dengan 500 gram, kita rubah ke dalam kilogram, 0,5 kilogram. Kemudian gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, H ketinggian adalah 5 meter. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari energi potensial. Jawabnya EP sama dengan MGH.
M 0,5, G 10, H 5. Hasilnya adalah 25 Joule. Maka energi potensial buah kelapa tersebut adalah 25 Joule. Ya, ini bisa kita lihat, kita amati untuk perhitungan soalnya. Jadi kita bisa lebih mudah memahami tentang energi potensial. Nah, berikutnya kita lihat energi mekanik. Ya. Yang ketiga adalah energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi secara matematis, energi mekanik dapat dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK. Jadi yang pertama tadi ada energi potensial, ada energi kinetik yang kita hitung, maka di sini energi mekanik itu gabungan. Jadi ada sebuah benda yang bergerak, dia punya energi kinetik dan juga punya energi potensial. Nah, akan menghasilkan energi mekanik. Apa itu EM? Energi mekanik yang satuannya Joule. Apa itu EP? Adalah energi potensial yang satuannya juga Joule. Kemudian EK, apa itu EK? EK adalah energi kinetik yang satuannya Joule. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah apel mempunyai massa 300 gram jatuh dari pohon dengan kecepatan 10 meter per sekon pada ketinggian 10 meter. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa energi mekanik pada apel tersebut? Nah, ini harus kita hitung. Berapa energi potensialnya, berapa energi kinetiknya. Ya, kita langsung saja. Penyelesaiannya diketahui massa 300 gram kita rubah ke kilogram dibagi 1000 ya. Jadi hasilnya 0,3 kilogram. Kemudian gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian H sama dengan 10 meter. Ini didapat dari soal. Maka kemudian yang ditanya adalah energi mekaniknya. Energi mekanik sama dengan EP ditambah EK. Kita cari dulu EP-nya. MGH rumusnya 0,3 dikali 10 dikali 10. Ini kita lihat dari sini. Nilai energi potensialnya adalah 30 Joule. Kemudian energi kinetiknya. Rumusnya setengah MP kuadrat. M-nya massa 0,3 kg. V-nya ini adalah kita masukkan adalah gravitasi. Kecepatan ya, gravitasinya. Gravitasinya di sini kecepatannya kita masukkan MP kuadrat jadi 10 kuadrat ya. Hasilnya setengah dikali 0,3 kemudian dikali 10 kuadrat 100. 0,15 kali 100 hasilnya 15 Joule. Maka energi mekanik gabungan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik 30 Joule ditambah 15 Joule. Hasilnya 45 Joule. Maka energi mekanik pada apel adalah 45 Joule. Ya, semoga bisa siswa-siswi memahaminya dengan mudah. Berikutnya kita lihat apa hubungan antara usaha dan energi. Jadi usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Jadi secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dapat dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat ada delta di sini, kemudian di sini ada juga delta. W sama dengan delta EK, W sama dengan delta EP. Jadi di sini ada perubahan kecepatan, ada kecepatan akhir dan kecepatan awal. Di sini ada tinggi awal dan tinggi akhir. Ada perbedaan di sini sehingga ada perubahan ya dari usaha tersebut. Berikutnya kita lihat daya. Daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang dilakukan setiap sekon. Secara matematis dapat dirumuskan P sama dengan W per T atau F dikali S per T atau F dikali V. Ini rumusnya, di mana P daya satuannya watt, T satuannya sekon, F gaya satuannya newton, S perpindahan satuannya meter, dan V kecepatan satuannya meter per sekon. Ya, kita lihat contoh soalnya.
biar lebih mudah memahami. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton berjalan sejauh 1 km. Siswa tersebut memerlukan waktu 5 menit untuk sampai ke sekolah. Hitunglah daya yang dikeluarkan anak tersebut. Penyelesaian kita lihat, diketahui. F 450 Newton, S jarak 1 km sama dengan 1000 meter, kita rubah ke dalam meter. T sama dengan 5 menit, kita rubah ke dalam sekon. 5 kali 60 hasilnya 300 sekon. 1 menit adalah 60 detik atau 60 sekon. Kita ubah menjadi 300 sekon. Yang ditanya P, daya. Nah, rumusnya P sama dengan W per T. Ya, usaha. W per T. Kita lihat di sini. Ya, W adalah gaya berat siswa dikali perpindahan siswa. Jadi kita cari dulu usahanya dengan menggunakan F dikali S. Rumus untuk mencari usaha, ya, W-nya. Jadi gaya beratnya nilainya adalah 450 Newton, kemudian perpindahan siswa ada 1000 meter, 450 dikali 1000 sama dengan 450.000 Joule. Itu nilai usahanya. Dengan demikian kita lihat P sama dengan W per T. W ini ambil nilainya dari sini perhitungan sebelumnya 450.000 Joule. Tinggal kita masukkan nilainya kemudian dibagi dengan T. T adalah waktu 5 menit dirubah menjadi 300 sekon dibagi 300. 450.000 Joule dibagi 300 sekon hasilnya 1500 watt. Atau diubah ke dalam kilowatt dibagi 1000. 1500 dibagi 1000 hasilnya 1,5 kilowatt. Itu daya yang dikeluarkan anak tersebut. Ya, demikian penjelasan tentang usaha, energi, dan daya. Semoga siswa-siswi sekalian bisa lebih mudah memahami materi IPAS ini dalam bentuk penjelasan video. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe video penjelasan ini. Terima kasih. Lihat video-video penjelasan materi IPAS yang lainnya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.